Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahandika Art, yang mungkin tidak asing bagi kamu yang sering berkunjung di channel kita. Di sini kita ada sedikit bahasan tentang kapan cairnya insentif prakerja menurut manajemen pelaksana program Kartu Prakerja. Yuk kita simak ini kutipan-kutipannya. Tapi sebelum melanjutkan menonton videonya, please dukung channel kita ya guys, biar terus hidup dan bisa beri info-info yang teman-teman butuhkan. Oke. Iya Pak, terima kasih Pak Sesmenko, Pak Rudi yang saya hormati, dan juga rekan-rekan dari media. Perkenalkan saya Deni Purbasari, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja. Pertama, saya menyampaikan bahwa gelombang pertama dari pendaftaran program Kartu Prakerja telah dilaksanakan dan ditutup Kamis minggu lalu pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian setelah itu kami banyak sekali melakukan pekerjaan pemadanan data, dan yang kedua adalah tentu saja ini karena kali pertama kami ingin memastikan bahwa sistem informasi yang dibangun atau dimiliki oleh manajemen pelaksana itu bisa secara smooth terkoneksi dengan Kementerian Keuangan dan juga dengan BNI. Nah, kemudian per sore ini kami telah memproses anggaran bagi 168.111 peserta yang telah join ke gelombang pertama yang telah kami tetapkan sebagai penerima program Kartu Prakerja. Saat ini sedang berlangsung proses transfer dana program Kartu Prakerja sebesar Rp3.550.000 ke rekening virtual account, ya, ke rekening virtual dari 168.111 peserta tersebut. Prosesnya sedang berlangsung, bisa sampai dengan 3 hingga 5 jam ke depan. Para peserta juga akan menerima SMS notifikasi dari manajemen pelaksana yang menyampaikan bahwa mereka berhasil mendapatkan kartu prakerja dan kemudian bisa mulai menengok atau berkunjung ke salah satu dari 8 atau semuanya juga boleh, 8 digital platform untuk kemudian mulai memilih-milih, membanding-bandingkan antara satu pelatihan dengan yang lain, yang sesuai dengan minat, preferensi, kebutuhan dari para peserta. Nah, SMS ini sekali lagi demi efisiensi anggaran, hanya kami berikan kepada mereka yang diterima. Sedangkan pada mereka yang tidak diterima, Anda semua bisa melihat di dashboard, oh ternyata saya belum ada uang Rp3.550.000 itu, sehingga kemudian kami persilahkan untuk bergabung ke gelombang kedua hanya dengan satu klik saja. Nah, jadi cukup mudah untuk bergabung kepada gelombang kedua. Kemudian, ini penting juga untuk diketahui rekan-rekan, bahwa tadi sudah kami sampaikan, silahkan memilih di 8 digital platform tersebut pelatihan yang sesuai. Nah, jadi yang penting adalah uang tersebut tidak bisa di-cash-kan, Rp3.550.000 tidak bisa di-cash-kan, itu dicatatkan. Tapi semua itu ada sudah di virtual account dari para peserta. Ini penting untuk teman-teman ketahui bahwa pesertalah yang memiliki kebebasan penuh, otoritas penuh untuk memilih pelatihan yang diinginkan. Saat ini jumlah pelatihan yang telah ada di
apa namanya di platform, dari 8 platform itu total 1.500 pelatihan. Kami melayani jumlah peserta yang sangat besar dengan preferensi yang berbeda-beda. Karena itu, manajemen pelaksana berusaha menyediakan menu yang beragam dari pelatihan tersebut. Nah, jadi mohon kepada para peserta untuk menimbang-nimbang dari 1.500 ini, mana yang dipilih dan mau membelinya di digital platform yang mana. Karena beberapa pelatihan ini tersedia di multiple platform, tidak hanya satu. Jadi bisa saja pelatihan katakanlah A ada di platform 1, 2, 3. Ada pelatihan B yang tersedia di platform 1, 7, 8, seperti itu. Jadi sepenuhnya ada dalam kontrol atau pilihan dari penerima manfaat. Jadi itu yang kami sampaikan, dan kemudian yang penting adalah dari 3.550.000 seperti yang pernah disampaikan oleh Bapak Menko Perekonomian, 1 juta rupiah itu adalah untuk membeli pelatihan di tadi digital platform. Silahkan dibanding-bandingkan mana pelatihan yang dianggap terlalu mahal untuk sebuah nilai yang untuk sebuah penilaian yang dibuat oleh Jadi kan saya yakin masing-masing orang memiliki value dan kemudian harga ini tercantum di digital platform. Kalau value-nya dianggap lebih rendah daripada harga, ya jangan dipilih. Tapi kemudian value-nya yang lebih tinggi daripada harga, silahkan dipilih. Disitulah kami percaya masyarakat dapat menentukan pilihannya sendiri-sendiri. Mana yang berarti buat mereka. Pemerintah tidak memiliki subjektif judgment terhadap apapun yang dipilih oleh masyarakat. Karena kita sekali lagi melayani jutaan masyarakat Indonesia dengan beragam latar belakang, profesi, jadi dan budaya, kebiasaan, keinginan. Jadi kami serahkan sepenuhnya pilihan itu kepada masyarakat. Dan yang penting, begitu masyarakat nantinya ke depan, ini penting untuk teman-teman ketahui, karena ini manajemen pelaksana ibaratnya baru bayi yang sedang lahir. Kami belum bisa berdiri, kami belum bisa berlari. Jadi kami belajar dari proses yang ada, dan kami hanya bisa menjanjikan bahwa ke depan kami akan perbaiki terus layanan kami, informasi kepada para konsumen atau masyarakat, agar nantinya ke depan ada menu yang bisa mensort harga, mensort rating, dan bahkan kalau offline nanti ketika COVID sudah berakhir, bisa mensort atau mengurutkan pelatihan berdasarkan jarak dari lokasi teman-teman sekalian. Sehingga teman-teman nantinya atau masyarakat itu bisa katakanlah mengambil keputusan dengan lebih mudah lagi. Jadi untuk keterbatasan-keterbatasan yang ada di gelombang pertama ini, dengan rendah hati saya memohon pemakluman dan kesabaran dari teman-teman semuanya. Nah, yang lainnya adalah silahkan dipilih pelatihan yang pertama, tuntaskan itu, dan kemudian nantinya akan diberikan sertifikat elektronik tanda penuntasan pelatihan tersebut, kemudian berikan ulasan dan rating. Kalau itu misalnya pelatihannya jelek, ya silahkan dihukum. Kalau itu dengan bintang 1 atau bintang 2. Kalau pelatihannya bagus, kasih bintang 5. Dengan cara inilah kita, para peserta, bisa kemudian saling membantu memberikan informasi supaya kemudian pelatihan-pelatihan yang kurang bagus ini lama-kelamaan kemudian akan dalam tanda kutip tersisih. Manajemen pelaksana akan menangkap informasi ini dan kemudian bisa mengambil langkah-langkah keputusan lebih lanjut. Sama halnya nanti, jika ada beberapa pelatihan itu yang secara konsisten kok jelek terus, ini sekali lagi informasi buat manajemen pelaksana untuk mengevaluasi kerjasama, termasuk dengan digital platform. Kami intinya adalah membuka diri untuk pelatihan apapun. Sekarang ini hampir 200 perusahaan pelatihan dengan 1.500
jenis pelatihan tersedia di 8 platform. Dan kita tidak berhenti hanya di angka-angka ini. Tetapi khusus untuk digital platform, karena kriteria digital platform ada di Permenko, arahan dari Bapak Menko Perekonomian jelas, yaitu lakukan dengan 8 dulu, kemudian evaluasi, setelah itu baru diekspansi. Bukan kemudian terburu-buru mengekspansi sebelum kita mendapatkan pelajaran dari implementasi. Karena kami ingin terus-menerus memperbaiki kerjasama atau pola kerjasama kami dengan para mitra. Yang lain, teman-teman, perlu untuk diketahui bahwa program Kartu Prakerja seperti yang telah kami sampaikan di dalam website, yang bagian tentang kami, ini misinya adalah sebuah produk. Produk itu artinya adalah kita ingin program ini memberikan value buat konsumen, yaitu masyarakat Indonesia yang membutuhkan pelatihan dengan cara yang juga menciptakan value buat pihak swasta atau siapapun yang berkolaborasi dalam ekosistem. Jadi, karena kami meyakini hanya dengan itulah atau mindset seperti itu, program ini kemudian bisa tumbuh sustainable dan relevan terus-menerus karena apa? Tadi, kita mendeliver sesuatu yang itu betul-betul dibutuhkan oleh konsumen dan kemudian itu bisa disediakan oleh para penyedia jasa pelatihan. Itu yang menjadi prinsipnya. Dan pesan dari Bapak Presiden adalah cara-cara baru untuk melayani masyarakat. Yang itu, sekali lagi, melibatkan swasta. Bukan semuanya dilakukan oleh pemerintah sendiri atau oleh BUMN, seperti yang banyak dikritik oleh teman-teman sebelumnya, untuk program-program atau proyek yang lainnya. Jadi, dalam hal ini, kami ingin teman-teman sekalian untuk bersabar. Program ini adalah program kita bersama. Mari kita awasi bersama-sama. Nantinya kita evaluasi bersama-sama. Tiap 2 bulan kami juga harus melaporkan kepada Bapak Menko Perekonomian, sekaligus sebagai bagian dari akuntabilitas publik, kami juga akan sampaikan kepada teman-teman atau masyarakat supaya program ini menjadi milik bersama. Jadi itu Pak Ses yang kami sampaikan untuk batch kedua per jam 4:17 tadi Pak Ses kami laporkan total user yang register sejak dari batch 1 sampai dengan sekarang berjumlah 7.658.122 orang. Teman-teman, angka yang begitu tinggi ini membuktikan bahwa pemerintah dapat menciptakan sebuah mekanisme pendaftaran yang itu inklusif, yang itu accessible, yang itu mudah bagi masyarakat Indonesia, yang itu merefleksikan animo dari masyarakat ditambah dengan kemudahan untuk mendaftar plus informasi yang sampai kepada masyarakat. Kami sangat bahagia melihat angka ini. Meskipun di sisi yang lain kami nervous karena sekali lagi ini barulah bayi yang baru lahir. Kemampuan IT kami luar biasa diuji untuk kemudian memastikan semua proses ini berjalan dengan baik. Yang kedua, informasi yang paling penting dari statistik adalah total jumlah user yang telah bergabung di batch 2. Kalau tadi akumulasi, kalau yang ini betul-betul yang bergabung di batch 2. Jumlahnya sudah mencapai 1.044.312 di jam 4:17. Nah, untuk pendaftaran gelombang kedua akan kami tutup besok, Kamis, jam 16.00 waktu Indonesia Barat. Karena apa? Kami belajar dari pengalaman, ternyata memproses data, memverifikasi kembali, dan memastikan kemudian tidak terjadi kesalahan dalam menciptakan virtual account dan lain sebagainya, itu ternyata sangat kompleks. Dan kemudian kami mencoba memperbaiki yang sekarang ini baru kami umumkan, ini bisa lebih cepat daripada hari Rabu minggu depan. Jadi kita belajar Pak Ses, mohon maaf,
karena ternyata ada backlogs ini, backlogs itu yang kemudian kami berusaha untuk selesaikan satu persatu. Kami belajar dari pengalaman. Jadi mohon untuk rekan-rekan semuanya memaafkan kekurangan yang ada di pihak kami. Demikian Pak Ses, terima kasih.